Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi stoikiometri. Nah, soalnya seperti pada layar kita, jika etanol C2H5OH dapat dijadikan bahan bakar alternatif sesuai dengan persamaan reaksi pembakaran sebagai berikut. Etanol C2H5OH ini dikatakan reaksi pembakaran berarti direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jika 9,2 gram etanol dibakar dengan 24 gram O2, maka gas CO2 pada keadaan STP akan diemisikan ke udara banyaknya berapa liter gitu ya. Diketahui nilai AR masing-masing unsur C12, O16 dan H11. Nah teman-teman, sebelum kita menjawab, langkah pertama kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui dari soal. Di sini kita tuliskan diket atau diketahui. Nah pertama di soal diketahui 9,2 gram etanol dibakar. Berarti 9,2 gram etanol. Gram adalah satuan massa. Berarti 9,2 itu adalah massa etanol yang dibakar. Jadi massa etanol, massa disingkat ditulis dengan lambang M kecil, etanol C2H5OH itu 9,2 gram. Dibakar dengan 24 gram oksigen, berarti 24 gram oksigen. Gram adalah satuan massa, 24 adalah massa dari O2, itu ya yang dibutuhkan untuk pembakaran etanol. Jadi massa oksigen itu sebanyak 24 gram. Jadi yang dibakar tadi 9,2 gram etanol dengan 24 gram oksigen pada keadaan STP menghasilkan CO2. Nah, kemudian di soal juga diketahui nilai AR masing-masing atom yaitu ARC12, ARO16 dan ARH1. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data soal, barulah kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal. Yang ditanyakan yaitu maka gas CO2 pada keadaan STP yang akan diemisikan ke udara banyaknya yaitu dalam liter. Berarti liter itu adalah satuan volume. Jadi yang ditanyakan itu volume gas CO2 yang dihasilkan, yaitu yang diemisikan ke udara. Berarti volume CO2 yang dihasilkan. Volume CO2, volume disingkat dengan V. Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang ditanyakan soal, barulah kita bisa menjawab soal. Nah, langkah pertama dalam stoikiometri yaitu tuliskan persamaan reaksi yang setara. Nah, di sini di soal sudah diberikan persamaan reaksi pembakaran etanolnya ya. Yaitu etanol dibakar dengan O2 menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, persamaan ini sudah setara karena di sini C-nya 2 di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan C-nya juga 2. Berarti C-nya sudah setara, kemudian H di sebelah kiri 5 ditambah 1, 6. Di sini juga 3 kali 2, 6. H juga sudah setara. Kemudian oksigen di sini 1, di sini 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti di sebelah kiri 7. Di sebelah kanan 2 dikali 2, 4. 3 kali 1, 3. Berarti 4 tambah 3, 7. Berarti juga sudah setara ya. Di sini oksigen 7. Di sini juga 7. Nah, jadi ini reaksinya sudah setara, barulah kita lanjut menjawab soal. Nah, ingat teman-teman, dalam persamaan stoikiometri, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu ubah data soal ke satuan mol. Nah, jadi di soal itu data yang diberikan hanyalah nilai massa, berarti massa dan AR ya. Berarti kita ubah ke satuan mol, dari massa ke mol. Jadi hubungan massa dengan mol, yang mana mol sama dengan massa dibagi mR untuk molekul. Karena di sini ada molekul ya, molekul alkohol, molekul oksigen, molekul karbon dioksida dan molekul air. Makanya dipakai mR. Nah, teman-teman, sekarang massa itu ada diketahui di soal, sedangkan mR bisa dihitung dari jumlah AR masing-masing unsur. Nah, jadi kita akan hitung mol dari alkohol ini atau etanol ini karena diketahui massanya. Kemudian mol dari oksigen karena juga diketahui massanya. Jadi kita akan menghitung mol dua zat ini, mol C2H5OH dan mol oksigen. Nah, jadi mol untuk C2H5OH atau etanol massa dibagi mR. Jadi massanya 9,2 dibagi mR. mR itu dari jumlah
AR otomatis berarti 2 kali ARC ditambah 5 kali ARH ditambah ARO ditambah ARH, jadinya didapat 46. Nanti teman-teman bisa coba cari sendiri ya. Dari mana ini 46, yaitu dari jumlah AR masing-masing atom pada molekul ini. Berarti 2, di sini ada 2C, berarti 2 kali 12 ditambah ini 5H, 5 kali 1 ditambah 16, di sini 1H ditambah 1, jadi dapatnya 46. Nah, berdasarkan perhitungan didapatlah nilai molnya itu 0,2 mol. Kemudian apalagi ada oksigen. Oksigen diketahui masanya 24, sedangkan MR-nya berarti ini oksigen O2 berarti 2 dikali ARO. 2 dikali ARO yaitu 2 dikali 16 didapat 32, karena ini molekulnya O2 ya. Nah, 24 bagi 32 didapatlah 0,75 mol. Teman-teman, karena pada soal itu diketahui mol kedua zat pereaksinya, yaitu diketahui mol etanol dan mol oksigen, maka untuk menghitung mol CO2 di sini kan kita perlukan volumenya. Berarti sebelum mencari volume kita cari molnya dulu ya. Nah, jadi untuk menghitung mol CO2 kita perlu mencari pereaksi pembatas. Kenapa? Karena mol kedua zat ini diketahui ya, mol C2H5OH 0,2, sedangkan mol oksigen 0,75, berarti diketahui. Jadi kita perlu mencari pereaksi pembatas. Nah, teman-teman, pereaksi pembatas itu adalah zat pereaksi atau zat reaktan yang akan habis bereaksi. Jadi dia yang habis bereaksi. Nah, di mana pereaksi pembatas itu dilihat dari mol dibagi koefisiennya. Jadi di sini mol dari etanol dibagi koefisien. Ingat, koefisien itu yang di depan molekul ya, teman-teman. Berarti di sini nggak ditulis, jadinya harusnya ini 1 ya, karena tidak ditulis itu 1. Nah, jadi 0,2 katanya tadi pereaksi pembatas itu mol dibagi koefisien. Jadi mol koefisiennya 1, 0,2 bagi 1 tetap 0,2 ya. Sedangkan untuk O2 0,75 koefisiennya itu 3, angka di depan molekul ini 3, berarti 0,75 dibagi 3 yaitu 0,25. Nah, jadi ini 0,2, ini 0,25. Mana yang kecil? Jadi yang kecil 0,2 ya. Jadi yang pereaksi pembatas itu yang nilainya terkecil, yang mana dia yang akan habis bereaksi, makanya diambil yang terkecil. Di sini tadi 0,25, di sini 0,2. Berarti 0,2 lebih kecil. Maka yang menjadi pereaksi pembatas itu adalah etanol atau C2H5OH. Nah, sekarang yang disoalkan yang ditanya adalah CO2, yaitu volumenya. Berarti untuk mencari volume CO2 yang kita perlukan adalah mol CO2. Jadi untuk menghitung mol CO2 itu, ingat teman-teman, kita gunakan perbandingan koefisien dengan siapa? Yaitu dengan yang pereaksi pembatas ini ya, karena ini pasti habis. Nah, kemudian untuk menghitung mol CO2 yaitu koefisien yang ditanya, yaitu koefisien CO2 dibagi koefisien zat yang diketahui, di sini adalah etanol, yaitu koefisien etanol dikali mol zat yang diketahui, yaitu mol etanol. Jadi mol CO2 sama dengan koefisien CO2, di sini koefisiennya 1 dibagi koefisien etanol. Di sini 2, di sini 1, berarti 2 dibagi 1 dikali mol etanol, yaitu 0,2 mol dikali 0,2 mol. Nah, didapatlah nilai mol CO2 yaitu 0,4 mol. Dari perhitungannya 2 kali 0,2, 0,4. Nah, di sini yang ditanya soal adalah volume CO2 pada keadaan STP ya, keadaan standar. Yaitu pada keadaan standar itu suhunya 0 derajat Celcius, sedangkan tekanan 1 atm. Nah, untuk menghitung mol suatu gas pada keadaan standar itu rumusnya volume dibagi 22,4. Nah, ini bisa kalian hitung juga dari persamaan gas ideal, yaitu P volume dikali tekanan sama dengan mol dikali R dikali suhu. Nah, jika kita masukkan nilai suhu dan tekanan standar, itu suhunya 0 derajat, tekanannya 1 atm, maka kita akan dapatkanlah persamaan ini, yaitu mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, jadi yang ditanyakan adalah volumenya ya. Jadi volume sama dengan ini dikalikan ke samping, mol dikali 22,4. Di sini kan yang ditanya volume CO2, berarti mol CO2 0,4 dikali 22,4, itu
yaitu 0,4 molnya dikali 22,4, maka didapatlah nilai volume yaitu 8,96 liter. Nah, jadi volume CO2 yang akan diemisikan ke udara sebanyak 8,96 liter.